akhir bulan November, saudara, 2020. Dan kita sudah memasuki ujung tahun 2020, saudara. Saya merenung apa yang sudah, untuk pribadi saya, apa yang sudah saya lakukan di 2020 ini. Dan mari kita sama-sama cek hidup kita gitu. Apa yang sudah kita berikan buat Tuhan, apa yang sudah kita persembahkan untuk Tuhan. Dan saya percaya saat kita bergaul dengan Tuhan, kita akan mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan pengen untuk kita lakukan dalam hidup kita. Dan tidak kebetulan saudara, pujian ini sebelum kita share hari ini tentang melekat dengan Tuhan. Dan kebetulan juga yang saya mau sharekan hari ini tentang melekat dengan Tuhan, hati yang melekat dengan Tuhan. Saya percaya kekristenan itu bukan hanya agama, saudara, tapi kehidupan yang melekat dengan Tuhan. Kita tahu tentang cerita-cerita di Alkitab, tentang Daud, saudara, Raja Daud. Bahkan di Mazmur 91 dia katakan bahwa ayat 14, saya membacakan buat saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Sekali lagi saya membacakan ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ini Tuhan yang ngomong, saudara. Sungguh hati kita itu melekat dengan Tuhan, maka aku akan meluputkannya. Sebenarnya perjanjian yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah saat kita tinggal dalam Dia. Ada firman Tuhan katakan, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, jujur hari-hari ini saya sedang bergumul dengan melekat dengan Tuhan. Karena saya tahu saya ini bukan orang yang hebat. Bahkan untuk ngomong di sini saya orang yang gagap, saudara. Saya nggak pandai ngomong, saya nggak pandai berbicara atau apa. Saya orangnya grogi. Dan sejujurnya secara daging saya mau nolak, saudara. Tapi saya percaya saat kita diberikan sesuatu, saat kita dipercayakan sesuatu, itu akan menentukan siapa kita sebenarnya, saudara. Bahkan saat ada permasalahan, pergumulan dalam hidup kita, saat kita semakin ditekan, saat kita semakin diinjak-injak, itu siapa kita sebenarnya? Bagaimana respon kita? Bagaimana cara kita meresponi apa yang terjadi dalam hidup kita? Mungkin saudara semua tahu tentang Daud, saudara. Daud ini bukan orang yang baik sebenarnya. Bukan orang yang hidupnya juga holy yang seperti apa. Bahkan dia merencanakan pembunuhan, dia melakukan perzinahan. Tapi satu hal yang Daud punya, saudara. Hatinya melekat dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan pengen, saudara, untuk kita melekat dengan Dia. Dan hari-hari ini, saudara, kita cek diri kita. Kita ini melekat sama apa sih? Sama handphone kita kah? Sama harta kita? Sama keluarga kita? Sama apapun yang saudara, kita mau cek gitu. Tuhan tuh mau kita melekat dengan Dia. Dan jujur, saudara, sejak saya menikah, saudara ya, banyak hal yang membuat saya bisa berubah sebenarnya. Banyak hal yang membuat saya bisa jadi tawar. Saya bisa melekat dengan anak saya, dengan keluarga saya, istri saya. Saya bisa melekat, saudara.
Tapi Tuhan itu mau narik lagi gitu. Tuhan itu, kita punya perjanjian dengan Tuhan. Saat kita mulai jauh, Tuhan mau tarik kita kembali. Dan itu yang saya alami gitu saudara. Dan saat kita mulai melekat, waktu kita udah mulai berkurang, waktu kita udah mulai sepertinya biasa gitu. Dan itu Tuhan gak suka. Itu Tuhan gak suka saudara. Tuhan mau kita punya hati yang senantiasa, Tuhan apa yang kau mau. Seperti saya pernah baca buku saudara. Saudara pernah dengar tentang Evan Roberts saudara ya. Anak muda yang dari masa mudanya, dia sudah begitu bergairah dengan Tuhan. Seorang anak muda, mungkin di pandangan orang di sekeliling dia itu aneh itu. Gila agama. Sampai dibilang gila agama karena dia baca Alkitab, bahkan waktu doanya pun tengah malam orang sedang tidur, dia berdoa cari Tuhan. Dan orang sedang terlelap, orang sedang enggak mempedulikan Tuhan, dia belajar tentang Tuhan. Dia kejar Tuhan, saudara. Dan salah satu perkataan Evan Robert yang mengena di hati saya, dia ngomong seperti ini. Apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan? Apa yang sudah saya buat untuk Tuhan? Itu yang terus dia ngiang-ngiangkan saudara. Itu yang terus dia perkatakan. Apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan? Seringkali kita merasa, oh Tuhan saya sudah banyak lakukan ini. Saya sudah pelayanan, saya sudah berdoa, saya sudah baca Alkitab. Tapi orang yang punya hati yang melekat dengan Tuhan, dia gak puas dengan apa yang dia beri, dengan apa yang dia lakukan untuk Tuhan. Dan itu merema buat saya saudara. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apalagi di penghujung tahun 2020 ini. Mungkin kita banyak hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin banyak waktu-waktu yang terbuang, yang kita habiskan dengan percuma saudara. Mungkin waktu-waktu kita bisa ngisi dengan main game atau hati kita mudah takut, gentar, kecewa dan banyak hal saudara yang Tuhan gak suka. Tapi fokus kita hari ini, mari kita berkata, apa yang harus aku lakukan buat Tuhan? Sudah cukup kita hidup, apa yang aku mau ya itu, apa yang aku pengen. Tapi kita mau berkata, Tuhan, apa yang kau mau? Dan saudara, sejujurnya kalau saudara sudah berumah tangga saudara ya, sudah berkeluarga, yang belum mungkin nanti saudara akan mengalami. Ada hal-hal yang membuat kita bisa saling menggesek, saling menajam. Dan itu juga saya alami saudara ya. Itu terjadi. Betul kan Ci Sandy? Jadi berkeluarga itu tidak sindir drama Korea saudara. Dan banyak hal yang harus kita mengeluarkan sesuatu. Sebenarnya kita ini sebenarnya baik gitu saudara. Tapi saat kita mengalami gesekan itu, oh saya ini masih bobrok gitu. Oh saya ini masih egois. Oh saya ini masih nggak peduli sama orang lain. Saya ini masih beku. Itu kita akan tahu gitu. Tapi kita sama-sama belajar saudara. Saat terjadi seperti itu, saat kita punya hati yang melekat dengan Tuhan, saat terjadi hal yang gak mengenakan, itu yang membuat kita semakin melekat dengan Tuhan. Saat terjadi goncangan yang sangat tidak kita pengen, itu yang membuat kita semakin melekat dengan Tuhan.
Dan saya mau kesaksian sedikit saudara ya. Mungkin belum ada yang tahu itu. Dan pada bulan-bulan kemarin saudara ya. Sebenarnya hati saya itu sedang Tuhan apa ya? Sedang bimbang gitu, bukan bimbang, sedang ya, dan sedang Tuhan proses gitu. Dan satu hal itu terjadi, kita habis dinner, ya ada temannya ulang tahun itu ya. Dan satu malam itu terjadi saudara. Dan sebenarnya ini kabar sukacita gitu, kabar sukacita. Dan di sisi lain hati saya juga mikir gitu ya, dan rupanya saudara sejak dicek dan lain-lain, rupanya Joelin tuh akan punya adik lagi saudara. Dan jujur di hati saya saudara, kok Tuhan, saya sebenarnya nggak siap lagi itu. Maksudnya saya galau Tuhan, saya gimana Tuhan. Tapi di dalam apapun saudara, kita mau melekat dengan Tuhan. Itu yang saya dapatkan. Dan sebenarnya dalam hati saya itu bergumul saudara. Untuk bilang terima kasih Tuhan itu. Ya. Tapi saudara, kita sama-sama belajar gitu. Perjalanan hidup itu ya seperti bilang tadi, tidak seindah film Korea saudara ya. Tapi kita mau belajar melekat dengan Tuhan seperti Daud saudara. Karena kuncinya itu saudara ya. Di mana hatimu berada, itu yang menentukan segala sesuatunya saudara. Itu yang mungkin dapat saya sharekan untuk kita. Terima kasih.